Deni, Sakit. Nur Aulia, Elma Astiana, Fadlika Aldi Saputra, Fahmi Nur Fakih, Gilang Ramadan, Hamzah Habdi Saputra, Ibrahim Nur Ahmad, Jimmy Abdurrahman, Kaila Aprilia Putri, Karina Sofia Azalia, Mahabira Firki, Maya Sofia Wafa, Milka Asa Fasiha, Muhammad Abdullah, Muhammad Febrian, Muhammad Nabar, Muhammad Wildan, Mustika Aulia, Nafisa Ardia Sapitri, Nanda Darmawan, Naura Hafiz, Rifki, Risha, Said, Syifa, Zulfa, Naila. Ya, tolong disiapkan ketua kelasnya. Kita duduk, setelah mulai. Ya, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang buku LKS-nya. Halaman yang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Tolong jangan dipasang dulu ya, Mbak. Yang pertama, itu Mbak Rita. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara di LKS kan ada dua. Bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Bentuk negara kesatuan contohnya negara mana? Ada yang tahu? Indonesia. Betul, negara Indonesia. Negara kesatuan ada sistem pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah, berpusat kepada pemerintah. Bentuk negara kesatuan dipegang mantan presiden, pemerintah, parlemen, pemerintah. Kalau negara kesatuan menjadi dua macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Coba dibacakan yang sentralisasi. Saatnya jam kelima dimulai. Berarti sistem sentralisasi Tiga. Sentralisasi berpusat pada satu aturan atau yang disebut bisa juga undang-undang satu. Itu contohnya di negara kita yang dipakai kan Undang-Undang Dasar 1945. Hukumnya di semua hukum, maupun hukum pidana, hukum dan lainnya. Ya, desentralisasi. Coba dibacakan. Yang belakang Mas, bacakan. Desentralisasi negara kesatuan bersistem desentralisasi artinya daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi swakarta untuk menampung aspirasi rakyat di daerah.
Betapa parlementer, meskipun demikian pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tinggi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembangunan. Nah, sini juga udah dijelaskan ya, kalian baca lagi. Sekarang masuk ke negara serikat. Ada yang tahu negara serikat negara mana? Amerika. Kenapa? Kenapa dinamai negara serikat? Ada yang tahu? Karena terdapat dua macam pemerintahan, Yaitu coba Mbak Silva sebutkan. yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Contohnya di Amerika. Di Amerika itu terdiri dari bagian seperti New York, oligarki, negaranya namanya yang sini. Dan ada pun sisi pelaksanaan dibagi tiga kelompok, yaitu oligarki, monarki, dan demokrasi. Oligarki bentuk negara pemerintah yang berasal dari feodal lebih mengutamakan kelompok tersebut. Kelompok biasanya tersebut berusaha mencapai puncak kekuasaan melalui cara beragam, melipat gandakan kekayaan dan kekuasaan. Sepertinya yang di Amerika itu melipat gandakan kepercayaan. Monarki, tahu nggak monarki itu apa? Tahu. Dipimpin pemimpinnya siapa kalau negara monarki? Negara monarki dipimpinnya oleh raja dan ratu, raja maupun ratu yang berkuasa. Kalau demokrasi kayak negara kita itu ikutnya demokrasi, pemimpinnya dipilih oleh rakyatnya melalui pemilihan umum. Kayak kemarin pada tahun 2024 kita melakukan pencoblosan. Kalian kan belum pada nyoblos, yang plus kan 17 tahun ke atas atau yang udah nikah, udah punya KTP. Yang bentuk pemerintahan republik, negara mana aja yang republik? Ada yang tahu? Indonesia. Terus Malaysia sama itu kerajaan. Soalnya Malaysia itu masih bernaungan ke Inggris, bayar kayak petis 1 tahun sekali. Kalau Malaysia, Singapura ya, Republik Singapura, sama kita Republik. Kalau Brunei ikutnya apa? Coba kerajaan, negara monarki, jajahan Inggris. Brunei terus Malaysia itu jajahan Inggris yang setiap tahunnya membayar upeti, membayar berapa US dollar ke negara Inggris. Bukan kayak Indonesia itu kan merdeka sendiri, kalau di sana enggak. Bentuk-bentuk pemerintahan dua ciri, yaitu yang pertama cara ketatanegaraan suatu yang berbentuk pemerintahan republik demokrasi. Ya yang kayak tadi saya jelaskan, kalau republik demokrasi dipilih. Ya Mbak Kira coba. Bentuk pemerintahan republik memiliki dua ciri pokok sebagai berikut. Pertama, cara ketatanegaraan suatu negara yang berbentuk pemerintahan republik demokratis. Di sini kekuasaan negara tidak terpusat di satu tangan atau satu lembaga, tetapi tersebar di berbagai organ negara. Struktur kekuasaan negara yang bersifat demokratis dapat dibangun berdasarkan suatu sistem perorganisasian kekuasaan negara, yakni sistem pemecahan kekuasaan atau desentralisasi kekuasaan. Sistem pemecahan kekuasaan dianggap dapat menjabarkan pendirian atau asas kepentingan umum dalam negara berbentuk pemerintahan republik karena ada pembatasan kekuasaan. Kedua, rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan rakyat merupakan suatu keharusan karena aspirasi rakyat dapat disalurkan kepada penguasa. Untuk itu, harus ada lembaga sebagai sarana untuk menyalurkan
aspirasi rakyat seperti lembaga referendum, partai politik, pemerintahan umum, dan sebagainya. Dalam negara berbentuk pemerintahan republik, kedudukan rakyat sebagai pelaku bukan penonton. Ini dapat terjadi jika rakyat diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan penyelenggaraan negara, bukan sebagai objek yang hanya memiliki kewajiban untuk patuh kepada penguasa. Ya, kalau republik pemimpinnya siapa? Presiden. Kayak di negara kita dipimpin presiden. Presiden dipilih rakyat melalui Coblos. pemilihan. Ya udah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.